Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga semuanya kita dalam keadaan baik ya. Pada hari ini saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk segala kasih setiamu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan Yesus yang memberkati kami, sehingga cerita ini sungguh kami mengerti dan pahami dengan baik, sehingga membuat kami bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, hari ini saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus tadinya hanyalah seorang nelayan biasa ya adik-adik. Namun sejak mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, mereka belajar sangat banyak tentang kitab suci dan kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajar mereka adik-adik setiap harinya, sampai mereka diutus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Wow, sungguh sangat keren ya adik-adik. Nah, seperti yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus, para murid harus kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menumpang di ruang atas sebuah rumah. Apa yang mereka lakukan di sana ya adik-adik? Mereka semua ternyata di sana bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yang ada di sana bukan hanya ke-11 murid ternyata tuh adik-adik. Bukan hanya 11 murid Tuhan Yesus, tetapi ada juga beberapa perempuan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kamu ingat mengapa mereka diperintahkan untuk diam di Yerusalem? Padahal mereka adalah orang-orang Galilea loh. Benar, karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Seperti yang dituliskan dalam kitab adik-adik ya, salah satu kitab yaitu kitab Yoel ya. Roh Kudus akan memberikan keberanian dan hikmat supaya murid-muridnya bisa memberitakan Injil. Nah, ternyata yang perlu kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dan saling menguatkan sampai Roh Kudus benar-benar datang kepada mereka, yaitu pada hari yang ke-50 setelah hari kebangkitannya. Dan itu juga disebutkan sebagai hari Pentakosta ya adik-adik. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, kakak akan baca ya firman Tuhannya, mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya adik-adik, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya akan berubah
seperti yang dialami oleh semua murid Tuhan Yesus. Mereka tadinya bukan siapa-siapa. Mereka hanyalah para nelayan biasa. Ada juga yang bekerja sebagai pemungut pajak dan ibu-ibu biasa, ya. Tetapi sejak mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus, mereka tidak lagi menjadi orang yang biasa-biasa saja adik-adik, tetapi mereka menjadi para pemberita Injil yang berani. Mereka menjadi ciptaan yang baru yang melayani Yesus dengan penuh kuasa. Nah, demikian juga adik-adik dengan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi ciptaan yang baru dan diberi kuasa untuk menang. Tuhan Yesus sudah menang atas kuasa dosa. Artinya, saya dan kamu juga bisa menolak adik-adik untuk tidak berbuat dosa. Jadi kita harus berani ya untuk mengatakan tidak untuk dosa. Jadi kita akan selalu hidup di dalam kebenaran. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Petrus yang tadinya juga pernah berdosa adik-adik dengan menyangkal Tuhan Yesus ya. Setelah ia menerima Roh Kudus, hidupnya berubah menjadi seorang pemberita Injil yang berani. Bahkan kita tahu bahwa Petrus juga menyembuhkan banyak orang-orang sakit dengan kuasa Tuhan Yesus. Orang-orang yang pernah mengenal murid-murid Tuhan Yesus sampai merasa heran akan hikmat mereka saat memberitakan Injil. Nah, adik-adik, kita tahu ya di mana para murid menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus. Bahkan mereka tidak takut bahwa mereka akan mati karena memberitakan Injil. Nah, kita tahu ya bahwa semua rasul yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, mereka semuanya mati sebagai martir. Martir itu apa ya? Nah, adik-adik, martir itu artinya adalah seseorang yang mati karena mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Dan hanya satu orang saja murid Yesus yang tidak mati martir. Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Namanya adalah Yohanes. Di mana kita tahu bahwa Yohanes pernah disiksa adik-adik dengan cara dimasukkan ke dalam kuali berisi minyak yang sangat panas. Tetapi Tuhan Yesus masih memberikan kekuatan kepadanya untuk hidup adik-adik. Jadi karena masih hidup, Yohanes akhirnya dibuang di sebuah pulau yang namanya adalah Pulau Patmos. Dan di sanalah Tuhan Yesus memberinya penglihatan dan pewahyuan tentang akhir zaman, di mana Yohanes juga diberitahu tentang keadaan surga yang begitu indah dan menakjubkan. Dan Yohanes menulisnya di dalam sebuah kitab, yaitu kitab Wahyu ya adik-adik, diingat ya. Kalau kamu ingin mengetahui bagaimana surga itu, kamu juga bisa membacanya di dalam kitab Wahyu ya adik-adik. Nah, adik-adik,
Sungguh luar biasa ya kuasa Tuhan Yesus yang ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Kamu pun akan mengalami kuasanya, ya, kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja, ya. Dan kita juga sebagai orang percaya harus berani untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Karena hidup kita sudah diubahkan dan kita sudah menjadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, marilah kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Nah, itu saja adik-adik cerita kakak untuk hari ini. Semoga anak-anak yang ada di rumah yang mendengarkan cerita ini menjadi semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kuasa yang dahsyat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya mengajak semuanya adik-adik untuk melipat tangannya, menutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sangat singkat pada saat ini. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan, bahkan Engkau telah menebus dosa kami dengan mati di kayu salib. Bahkan Engkau Bapa di surga tidak pernah meninggalkan kami sendiri, tetapi Engkau memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami setiap orang yang percaya kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus yang terus menuntun kami semua, terlebih adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan cerita ini, supaya mereka senantiasa menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.